ista'inna ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa, tepuk kanan, tepuk kiri, semangat, Allahu Akbar. Ya, tetap semangat ya. Baik, kita absen dulu ya. Alisa, Aprilia Marani, Aurelia, Patoda, Kayara, Lintang, Lutfia, Najla, Naila, Najwa, Nasifa. Sakit ya? Sudah berapa hari Nasifa sakit? Baru sehari ya. Nah, semoga Nasifa cepat sembuh ya. Baik anak-anak sekalian ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini ya, adapun tema atau materi kita pada hari ini ya, tentang P5 atau tema P5 kita pada hari ini adalah bangunlah jiwa dan raganya, yakni anti perundungan. Sebelum kita masuk ke materinya atau proses pembelajaran selanjutnya, kepada anak-anak sekalian boleh untuk berdiri dulu, kita menyanyikan lagu pelajaran. Kita belajar Pancasila, kita belajar sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Selanjutnya ya, target pencapaian di akhir fase. Setelah mengikuti kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ya, peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi, mengklarifikasi dan menganalisis informasi yang relevan ya, serta memprioritaskan beberapa gagasan yang berkaitan dengan perundungan. Kedua, menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya atau tindakan untuk mempromosikan anti perundungan di lingkungan sekitar. Ini target pencapaian di akhir fase ya, setelah mengikuti kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Sekarang ya, Anda sudah pernah mendengar kata anti bully atau perundungan? Pernah mendengar kata perundungan? Ada yang tahu apa itu perundungan? Nah, coba. Perundungan itu kayak menjatuhkan mental seseorang. Kayak atau seperti menjatuhkan mental seseorang ya. Bagus ya, boleh tepuk tangan dulu untuk teman kita ya. Ada yang pernah mengalami perundungan? Ada yang pernah? Pernah? Ada. Dalam hal apa, Alisa? Dikatain pendek ya. Ya, itu termasuk dari perundungan ya. Dikatain pendek atau yang lainnya yang mengenai fisik sebagainya, itu termasuk dari perundungan ya. Nah, sekarang ya, untuk langkah selanjutnya ya, pada Ananda ya, silakan duduk berkelompok dan diskusikan pertanyaan yang ada di yang Ustaz tampilkan di depan.
silakan kepada Anda ya untuk membuat kelompoknya masing-masing ya, 4 kelompok. Nah, silakan ya diskusikan ya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang perundungan? Kedua, pernahkah kamu melihat atau mengalami perundungan? Ketiga, bagaimana sikap dan perasaan kamu ketika melihat perilaku perundungan atau jika mengalaminya? Silakan ya untuk dikerjakan di kelompoknya ya, untuk didiskusikan. Selanjutnya ya, silakan simak video berikut ya. Saya akan putarkan video ya. Silakan catat ya per kelompok ya. Silakan catat informasi penting dari video yang akan diputarkan ini ya, karena akan ada refleksi setelah pemutaran video. Jadi silakan catat informasi-informasi penting ya, yang kalian lihat di video, kalian catat ya, karena akan ada refleksi setelah pemutaran video ini nanti. Mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada 1. Kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, dianggap cantik atau jelek. 2. Kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. 3. Kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. 4. Status ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan 5. Termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malah terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek
fisik atau badan korban atau bahkan mengancam korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik, contohnya memukul, menendang, memalak, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya, contohnya menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam lingkungan lain. Jadi ya, pada Ananda tadi ya, akan catat informasi. Sudah dicatat informasinya tadi? Nah, selanjutnya ya, refleksi video ya. Silakan Ananda ya, tulis jawab di kertas lembar. Silakan Ananda tulis jawabannya di kertas lembar ya. Dan mengenai pertanyaannya ini ya, yang pertama berdasarkan video tersebut, apa yang dimaksud dengan bully atau perundungan? Kedua, siapa saja yang rentan terkena perundungan? Tiga, apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku perundungan? Empat, sebutkan jenis-jenis perundungan. Lima, bagaimana dampak dari perundungan? Ya, silakan. Sudah menulis refleksinya? Sudah ya? Baik, selanjutnya ya, kita akan membuat poster ya. Kita akan bagikan setiap kelompok ya, satu karton. Dan nanti silakan berdiskusi kepada teman kelompoknya. Poster ini ya, sebagai ajakan ya, untuk menghindari perilaku perundungan di lingkungan kita. Jadi silakan kepada Ananda nanti ya, berdiskusi kepada kelompoknya ya, secara berkelompok, sebagai ajakan untuk menghindari perilaku perundungan di lingkungan sekitar. Paham? Nah,
berkelompok ya. Pada kelompok pertama ya, boleh silakan ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan ya, poster yang telah dibuat di kelompok tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat, yang akan dijelaskan oleh Aurel dan Rizky. Jadi di sini kami membuat poster jenis bully verbal. Dan di sini ada orang yang dikatain seperti miskin, alay, dekil, hahaha jelek. Jadi tidak boleh membuli karena dapat merusak mental seseorang dan orang tersebut bisa depresi, bunuh diri dan meninggal. Pertanyaan 1. Berdasarkan video tersebut, apa yang dimaksud dengan bully atau perundungan atau bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan membantu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. 2. Siapa saja yang terkena perundung, seseorang yang terlihat berbeda, kondisi fisik, kepribadian, kondisi akademik, status ekonomi, sosial, golongan minoritas. 3. Apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku perundungan? Yang pertama, pernah menjadi korban bully, balas dendam, kalah saing, dan kurang dapat perhatian. Yang keempat, sebutkan jenis-jenis perundungan. Terakhir yang pertama ada verbal, untuk ucapan atau kata-kata kotor. Yang kedua ada fisik, itu kekerasan fisik. Yang ketiga ada sosial, itu menyebarkan fitnah. Nomor 5, bagaimana dampak dari perundungan? Jelaskan. Orang itu sedih, lalu dia depresi. Setelah depresi dia bunuh diri dan akhirnya meninggal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan ya jika ada yang mau menambahkan atau tanggapannya ya. Silakan. Boleh. Paling terakhir, saya bisa menambahkan dampak perundungannya. Apa? 1. Terganggu fisiknya seperti cedera, luka, sakit dan sebagainya. Tekanan psikisnya, pergaulan sosial terganggu, seperti minder, terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Terima kasih. Ada lagi? Jika tidak ada lagi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Aisyah, boleh? Posternya keren dan menarik. Terima kasih. Posternya bagus. Ya, ini tadi penampilan dari kelompok 1 ya, yakni menampilkan karyanya, yakni ajakan untuk stop bullying ya, untuk menghindari perilaku perundungan ya. Terus sudah dijelaskan juga dari refleksi tadi ya, pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Hasil dari karya kelompok 1 ini sangat bagus ya, sangat keren dan juga kelompoknya sangat kompak. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, karena kelompok 1 silakan dulu. Ustaz akan menjelaskan sedikit atau mereview kembali ya mengenai materi P5 kita tentang perundungan hari ini atau bullying ya. Yang pertama ya, perundungan atau bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan ya. Adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Ini jenis-jenis perundungan ya. Jenis-jenis perundungan itu ya ada verbal ya,
seseorang dengan perkataan yang kurang pantas untuk diucapkan ya. Terus ada fisik ya, perundungan fisik ini berbentuk kekerasan fisik seperti memukul, menonjok ya, atau memeras. Asalnya sosial ya, sosial. Ini perundungan sosial ini yang menyebabkan ya, yang menyebarkan fitnah, sehingga temannya tadi ya dijauhi oleh lingkungan sekitarnya atau dijauhi oleh teman-temannya akibat dari fitnah yang dilakukan tadi. Para anak-anak sekalian ya, pada kesempatan kali ini Ustadz mengajak kepada kita semua, ayo hindari perundungan. Jangan sampai ya kita menjadi pelaku ataupun jangan juga sampai kita menjadi korban. Karena tadi sudah dijelaskan ya, dampak dari bullying itu bagaimana. Maka ya hindari perilaku bullying atau hindari perundungan. Silakan Anda untuk keluarkan handphonenya dan kerjakan drilling yang telah Ustaz bagikan tadi. Silakan mengisi Padlet yang telah dibagikan. Ya, akan menarik dari pembelajaran ini membuat poster ya. Terus apa yang kalian pelajari hari ini tentang bully ya, sampai oleh Alin ya, oleh Anissa. Sudah selesai pengisian refleksinya? Sudah. Terima kasih ya pada Anda sekalian yang telah mengisi atau menyelesaikan refleksi hari ini. Untuk selanjutnya ya, Ustaz mengucapkan terima kasih banyak ya atas pertemuan kita kali ini ya. Kepada ketua kelas ya, boleh untuk memimpin doa menutup majelis pada kesempatan kali ini sebagai penutup materi kita hari ini. Bismillah.